Iya. Tapi bukan hanya Mbak Nunung yang akan kita dengarkan ceritanya, pemirsa. Kami juga akan ajak Anda untuk mendengar cerita lainnya dari seorang pengemudi driver taksi, Dian Puspasari, yang memiliki anak 7 pemirsa, menghidupkan anaknya sebagai seorang ibu tunggal. Berikut Dian Puspasari. Semoga Bunda hari ini jobnya banyak. Hari ini orderannya banyak. Amin. Selamat pagi, Dian dari Bluebird. Ya, ingin konfirmasi penjemputan, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa, saya tunggu. Oke, terima kasih, Pak. Pemirsa, menjadi ibu tunggal itu tak mudah, apalagi memiliki anak sebanyak 7 dan harus menghidupi anak-anaknya untuk sekolah dan beberapa kehidupan lainnya. Mbak Dian, terima kasih sudah hadir hari ini di TV One. Tapi kami ingin dengar cerita Mbak Dian. Mbak Dian ini menjadi pengemudi taksi, ini sudah sejak kapan, Mbak? Sejak 2024 tahun lalu. Oke, 2024 sampai dengan saat ini. Apa kemudian yang membuat Mbak Dian akhirnya saya menjadi ibu tunggal, kemudian saya harus bekerja seperti ini untuk membiayai anak-anak? Ceritanya seperti apa, Mbak? Untuk menjadi seorang pengemudi taksi itu, mungkin bisa dilanjutkan, silakan. Oke. Untuk menjadi seorang pengemudi taksi itu saya diawali dengan pekerjaan yang saya geluti sebelumnya itu kan harus menggunakan sewa-sewa tempat gitu ya. Jadi sehingga Dian berpikir apa ya pekerjaan yang Dian nggak butuh modal tapi bisa sambil nengokin anak-anak. Nah, terfikirlah sebagai seorang driver gitu. Sehingga Dian langsung mencari tahu perusahaan apa sih yang udah proper ya, yang sudah berpengalaman. Nah, dia menemukan salah satu taksi di Jakarta yang sudah berpengalaman mungkin 50 tahunan lebih ya gitu. Dan dia lihat segmen penumpangnya itu juga baik-baik gitu, sehingga dia ada keinginan gitu untuk apply. Langsung dia segera nggak berpikir panjang lagi, langsung dia mendatangi pool terdekat. Ya, Mbak Dian, kalau misalnya kita lihat gitu ya di media sosialnya Mbak Dian kan aktif sekali di sana ya. Tapi yang sebenarnya menggugah banyak orang adalah Mbak Dian itu justru berasal dari keluarga yang bisa dibilang berada gitu ya Mbak ya. Dengan keluarga yang cukup lengkap. Boleh diceritakan Mbak, mengapa hingga kemudian menjadi seperti saat ini? Kalau suami sih dulu ya bekerja ya, jadi dia memang hanya ibu rumah tangga aja gitu. Suami bekerja di salah satu perusahaan di BUMN. Terus ya karena sudah tidak ada yang menafkahi kan, dia harus terus melanjutkan kan, anak-anak butuh makan, butuh kebutuhan, butuh biaya ini biaya itu gitu. Jadi dia harus segera ambil keputusan gitu. Tidak bisa dia berdiam terus di rumah gitu. Kebetulan skill yang dia miliki itu antara lainnya itu mengemudi itu gitu. Nyupir-nyupir gitulah di rumah gitu. Oke, baik. Pernah merasa malu tidak Mbak Dian? Dulu Mbak Dian adalah seorang ibu rumah tangga. Mbak Dian juga mungkin mendapatkan uang atau dinafkahi suami. Kemudian sekarang harus bekerja seperti saat ini. Pernah ada rasa malu nggak sih Mbak? Tidak sih, kalau untuk malu tidak. Justru dia malah bangga. Juga anak-anak yang pertama kali dia tanya malu atau tidak tuh sebenarnya anak-anak gitu. Kalian malu nggak kalau misalnya bunda pakai seragam supir gitu kan, supir taksi. Mereka bilang
justru kita bangga gitu. Bangganya kenapa? Nah, ya karena Bunda kan nganterin penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Itu kan berarti kan Bunda itu mulia pekerjaannya gitu. Luar biasa. Itu yang kemudian menjadi semangat mungkin ya. Tapi saya jadi penasaran Mbak Dian. Tadi pada saat kita tampilkan tayangan Mbak Dian gitu ya. Apa yang membuat Mbak Dian kemudian menangis, cukup emosional? Iya, terharu ya karena anak-anak tuh setiap hari tuh kayak selalu berdoa. Kita doa bersama sebelum Dian berangkat tuh kita selalu peluk dan cium. Kayak peluk dan cium, berdoa. Terus kayak kita tuh saling menguatkan satu sama yang lain gitu kan. Kemudian juga mereka tuh selalu khawatir dengan Dian kayak, Bunda udah makan belum? Makanannya habis nggak gitu. Suatu hari Dian pernah dikasih kue apa tuh lebaran gitu. Terus Dian kasih ke anak-anak. Ternyata kue itu enak dan Dian tuh cuma bilang enak gitu. Terus mereka tuh dengan langsung kuenya tuh ditutup terus dikasih ke Dian. Bunda ini kuenya bawa aja, langsung ditaruh di dashboard taksinya itu. Untuk Bunda kalau mau buka di jalanan takut nggak ada makanan, jadi Bunda punya cemilan gitu. Jadi kue yang enak itu yang Dian kasih ke mereka karena mereka tahu Dian suka, malah dikasih lagi ke Dian. Itu sih yang unforgettable ya buat Dian. Itu dia nggak bisa lupain kebaikan anak-anak. Kekuatan seorang ibu itu adalah anak-anaknya. Itu dia Celia. Mungkin singkat Mbak, ada yang mau disampaikan nggak kepada anak-anak saat ini yang juga tersenyum menyaksikan Mbak Dian? Iya, semuanya buat anak-anak Bunda, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh-solehah, yang alim, yang faqih, yang berakhlakul karimah, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun, banyak sabar. Menjadi anak-anak yang sabar, akhlaknya baik, pokoknya sukses dunia dan akhiratnya. Aduh, Luar biasa sekali pesannya. lengkap gitu ya doanya ya. Itu tadi adalah contoh Celia dan juga pemirsa bagaimana kemudian perempuan-perempuan hebat Indonesia saat ini tidak hanya harus cerdas dan juga kuat saja, tapi seperti cita-cita Kartini sebagai Kartini masa kini, mereka juga harus berperan ganda sebagai penopang keluarga. Kami akan kembali untuk Anda dalam Menyala Kartini Indonesia.